Itu juga tidak diberi SK. Jadi saya sampai bilang, kalau kepemimpinan PBNU hari ini diteruskan, itu bunuh diri massal. Kalau Anda hari ini masih mempercayai bahwa Khabib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad, kemudian Anda rela diperbudak oleh mereka, rela diminta harta bendanya, artinya Anda belum 100% merdeka sebagai bangsa Indonesia. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sesuatu yang menarik pada pertemuan hari ini, di mana seorang kiai yang menjabat dalam kepengurusan PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sebagai Akwan, beliau adalah Kiai Haji Abdul Muhaimin, mengatakan yang sungguh bikin kaget. PBNU bisa jadi bunuh diri massal, artinya kepengurusan NU hari ini begitu sangat memprihatinkan. Banyak pihak, banyak kiai yang sudah tidak bisa berharap lagi terhadap Nahdlatul Ulama, sedulur TV Al-Waha. Nah, sebelum kita dengarkan dan kita bahas lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Anda semuanya yang telah memesan buku amalan wirid dari ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, berupa amalan kerezekian dan amalan jaga diri dari Kiai Haji Muhammad Abbas Piliyasi, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku amalan ini, silakan Anda menghubungi nomor telepon 088 22 14 98 123. Dan bagi Anda yang ingin memberikan dukungan kepada kami, silahkan Anda bisa mengklik website socialbus.com yang tertera di bawah video ini, di deskripsi video ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin, Akwan PBNU. Ini dia. Saya akan berangkat dari surat Li'ilafi Quraisyin ilafi. Mohon maaf, saya sambil ngerokok nih. Itu sebetulnya bentuk paling nyata perlawanan Nabi terhadap hegemoni Quraisy. Quraisy bukan sekedar entitas genetik, tapi Quraisy itu dari kata asal kurus, itu jenis mata uang yang berlaku pada waktu itu. Jadi Quraisy itu sebetulnya George Soros lah. Dan saya pernah debat habis-habisan sama George Soros di Hotel Aman Jiwo. Borobudur pernah. Saya diculik wartawan-wartawan, oh, Pak Kiai harus ketemu George Soros. Apa ini urusannya masuk George Soros? Tapi ternyata saya ditemukan George Soros di sana. Quraisy menurut tafsirnya The Holy Quran, Ahmad Ali, itu biota laut terbesar, biota laut raksasa yang memakan ikan-ikan kecil. Tapi tidak makan sejenisnya. Jadi bukan kanibal. Simbolik berarti memang Quraisy itu sebetulnya jaringan konglomerasi keuangan. Yang jaringannya itu rihlatas syita'i wassoif. Ke selatan sampai zaman saya buka dengan Google Map, di stand about Yaman and Makkah, itu 24 hari perjalanan manual. Kalau ke Damaskus itu 34 hari perjalanan manual. Artinya di era, belum era digital, belum era transformasi, jaringan Quraisy itu sudah luar biasa. Sudah kayak Soros. Sekaligus Quraisy itu penguasa air Zam-Zam. Namanya Sadana. Bisa dibaca di sejarah. Artinya apa? Quraisy itu penguasa finance sekaligus penguasa air sebagai sumber hidup utama di tanah Arab. Jadi air jangan digambarkan di sini. Sebetulnya itulah yang dilawan Nabi. Bukan sekedar penegakan la ilaha illallah. Nabi itu melawan kapitalisme. Kalau ini diintrodusir hari ini, wah luar biasa. Tapi enggak. Seolah-olah perjuangan Nabi itu perjuangan teologis semata-mata. Bukan.
Akhirnya karena perlawanan itu Nabi kan pernah diboikot 3 tahun itu. Ya toh? Banyak kisah-kisah yang menyangkut tentang hambatan-hambatan kapitalisme. Termasuk Nabi sedang khutbah, juragan-juragan dari Sam datang, akhirnya juga ditinggal. Lah ini yang tidak pernah dikemukakan. Seolah-olah perjuangan Nabi itu semata-mata perjuangan penegakan la ilaha illallah. Kalau analisis bisa dibaca makalah saya. Saya juga punya ringkasan nanti kalau membutuhkan ya. Tapi ini tidak pernah terungkap. Belum lagi perjuangan-perjuangan Nabi membela orang miskin. Innama tunsuruna bidu'afaikum. Bi kalimatil hasr. Innama. Sesungguhnya tidak ada lain. Kalian akan ditolong oleh Allah ketika kalian menolong yang miskin. Banyak sekali sebetulnya kalau kita gali ya. Nabi melawan perbudakan dan lain sebagainya itu kan panjang itu. Tapi ini gak pernah diintrodusir atau dikapitalisasi untuk membangkitkan semangat itu. Basis spiritual juga demikian. Dulu itu yang namanya Thariqah itu mesti kekuatan perlawanan. Thariqah Sanusiyah di Libya, Rifaiyah di Indonesia. Sekarang Thariqah itu eskapis. Ketika gagal jadi pejabat masuk Thariqah. Ketika gagal jadi pedagang masuk Thariqah. Ini saya ndonga ya Allah, kapan aku sugih. Bahkan pengajar Thariqah, pengajar tasawuf. Terus terang saya kritik Ulil itu. Ulil itu kan ngajarnya tasawuf ihya. Bahasa saya kan sarkastis. Itu kan sekedar masturbasi spiritual. Nyatanya yang diajarkan itu tidak terekspresi dalam advokasi. Bahkan sekarang lebih banyak berada pada kooptasi pemerintah. Ya maka makalah saya itu handout aja ya. Itu bisa dianalisis karena basis teori dan basis berpikir saya jelas sekali. Ada 3 hal yang paling fundamental. Kenapa NU hari ini tidak memiliki bargaining position di dalam berbagai kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, apalah dengan pesantren sampai hari ini itu masih terpinggirkan. Kebetulan waktu UU pesantren mau di-launching, saya itu narasumber utama Bantimpres. Karena saya kenal personal dengan Pak Malik Fajar kan. Dan Pak Kiai harus saya undang sebagai narasumber utama di Bantimpres untuk masukan. Dan makalah saya dimasukkan dalam pidatonya Jokowi waktu. Cuman waktu itu kan blessing in disguise, ribut terus tanpa dibahas, diketok itu. Nah, yang sangat terasakan sekali, sekarang itu kepemimpinan NU itu one man show. Saya sebagai Akwan belum pernah diminta ngomong. Sejak dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, itu yang nongol ya ketua umum. Ya kurang tahu kok tidak ada sharing span of controlnya juga nggak jelas. Maka Jak Palas sudah mengatakan ya, kelihatannya rezim hari ini, rezim nggak kasar ya, oh ya. Struktur hari ini itu pertama sudah melanggar Qanun Asasi. Karena puasa kemarin saya mengajar santri-santri Qanun Asasi. Terutama berkaitan dengan persaudaraan atau al-ikha. Sebetulnya prestasi profetik Rasulullah SAW itu al-ikha. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi hari ini sudah terjadi perpecahan yang sangat masif. Saya sebenarnya nggak suka dengan kata melanggar, tapi sudah menyimpang gitu loh. Biar agak sedikit soft. Yang kedua, sudah menyimpang dari kita. Yang karena saya itu panitia Munas pertama di Kaliurang ketika terjadi konflik Pete dan Situbondo. Saya panitia. Saya yang melatih Gus Dur, yang melatih harus Ali dan lain sebagainya. 83 ketika Munas Alim Ulama kedua untuk menerima Pancasila, saya juga panitia. Ya. Itu dramatik sekali. Saya ikut diskusi sampai menjelang pagi. Setelah ditok itu yang paling enak itu ternyata Mbah Ahmad Siddiq. Pancasila wis dipangan selawe tahun kok baru dipersoalkan halal-halal. Tok selesai. Nah, ketika di dok itu ada ponakannya Kiai, namanya Kiai Kulon Progo itu. Ngajak pulang saya. Men, ayo men, balik. Terus nangis di jalan tuh. Nangis sambil ngomong, "Oh, aku mlebu neraka nek karo Kang Ali aku yo gelem." Karena pada waktu itu Nurholis yang belum move on itu kirim surat bahwa NU itu murtad. Sehingga non politiknya NU itu saya mengikuti sejak embrional sampai 84 akhir ditetapkan secara resmi di Muktamar. Lah hari ini sudah menyimpang. Jelas-jelas semua
dimobilisasi oleh kepentingan politik yang sangat pragmatis. Yang ketiga sudah keluar dari ADART juga. Karena berapa ratus PWD aja yang tidak diberi SK. Perbunuh sudah 3 tahun nggak diberi SK. Surya Zuki itu teman saya, itu juga tidak diberi SK. Jadi saya sampai bilang, kalau kepemimpinan PBNU hari ini diteruskan, itu bunuh diri massal. Bagaimana Sedulur TV Al-Waha? Begitu gamblang beliau Kiai Haji Abdul Muhaimin Akwan PBNU mengakui bahwa beliau sebagai Akwan di PBNU sama sekali nggak difungsikan oleh ketua umumnya Gus Yahya Khalil Stakuf. Ini kalau berbicara masalah NU, kepengurusan hari ini yang beliau bilang kalau kepengurusan NU PBNU hari ini diteruskan artinya bunuh diri massal. Nah, ini sebentar lagi akan ada Munas juga kan, Muktamar Nasional PBNU. Kira-kira siapa yang harus menggantikan supaya PBNU ini tidak jadi pengurusnya bunuh diri massal, Sedulur TV Al-Waha. Tetapi kalau saya melihat tadi dari penjelasan awal beliau Kiai Haji Abdul Muhaimin ini, saya justru melihat saya tidak akan membahas lebih panjang tentang NU-nya. Terus apa yang dibahas ini? Saya justru tertarik dengan pembahasan ketika Rasulullah SAW melakukan dakwah menyebarkan kalimat la ilaha illallah di masa Bani Quraisy itu berkuasa. Ternyata jujur saya baru mendengarkan bahwa Quraisy itu asal kata dari kurs, bahwa penguasa keuangan. Kalau zaman sekarang George Soros yang tadi sudah disebutkan. Bahwa Rasulullah SAW tidak hanya sebatas menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi lebih melawan ketimpangan perekonomian, melawan ketimpangan penjajahan pada saat itu, di mana orang-orang yang kaya raya memiliki uang banyak menjadi penguasa atas orang-orang yang kecil. Nah, hari ini Sedulur TV Al-Waha, ketika kita membahas masalah polemik nasab, ini bukan hanya sekedar masalah nasab Rasulullah SAW yang dicatut untuk kepentingan sekelompok orang yang disebut sebagai Ba'alwi. Bukan hanya sebatas membahas tentang benar atau tidaknya Khabib-Khabib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar polemik nasab, tapi lebih jauh lagi melakukan pembahasan perlawanan terhadap hegemoni sekelompok orang yang merasa paling suci rasnya, merasa paling suci nasabnya, sehingga mereka bisa dengan mudah memperalat, bahkan memperbudak orang-orang yang tidak memiliki nasab yang mereka anggap itu suci. Seperti pribumi Nusantara, kita sebagai bangsa Nusantara dianggap rendah oleh kelompok mereka. Maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini bukan hanya sebatas membahas masalah nasab, tapi juga melakukan perlawanan hegemoni, penindasan atas bangsa Indonesia ini. Karena meskipun kita sudah dinyatakan merdeka sejak 17 Agustus 1945, nyatanya jiwa-jiwa kita juga belum tentu merdeka 100%. Apabila spiritual kita terjajah oleh kelompok lain, itu artinya Anda belum merdeka. Apabila Anda hari ini masih menjadi mukibin dari para kabib yang merasa dirinya, merasa keluarganya, merasa kelompoknya menjadi kelompok paling suci dan menjadi keturunan Nabi Muhammad, artinya Anda masih terjajah. Jadi saya boleh menyimpulkan dengan bahasa sederhana, kalau Anda hari ini masih mempercayai bahwa Khabib-Khabib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad, kemudian Anda rela diperbudak oleh mereka, rela diminta harta bendanya, artinya Anda belum 100% merdeka sebagai bangsa Indonesia. Saya Bahri Lulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.